Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini khusus kita membahas tanya jawab masalah anak usia dini, ya. Yang sangat menarik ketika saya menayangkan tentang tema sabar dalam menghadapi anak usia dini, ini mendapat respon yang positif. Bahkan lebih dari 200 orang yang betul-betul menyukai tentang masalah yang dibahas ini. Bahkan komentar pun sampai lebih dari 10 orang, ya. Di antaranya dari Iin Mutia, Ibu Iin, kemudian Ibu Tata Surya, kemudian Ibu Ajka Najril, ya, kemudian dari Bunda Aiswa, kemudian Bunda Yati Hirai, kemudian Bunda Emalia Rikayati, ya, kemudian Sako Viro, nah itu, ya. Kemudian ada lagi Raihanun Nurmadewi, ya. Yang ini ada beberapa yang justru merasakan betapa beratnya menghadapi anak usia dini, ya. Bahkan yang dialami oleh Bunda Tata Surya, dia sering membentak kepada anaknya hampir setiap hari, marah karena anaknya bertingkah laku sangat menjengkelkan, ya. Demikian pula dengan Ibu Raihanun, ya. Anaknya sering memancing sehingga membuat dia merasa jengkel, ya. Akhirnya marahlah kepada anak, ya. Begitu pula Ibu Desi, ya. Nah, bahkan ada seorang Bunda Kasiah, namanya Bunda Kasiah, ya. Dia itu anak usia dini seringkali melunjak, ya. Tentu saja orang tua mana yang tidak akan kesal ketika menghadapi anak usia dini bertingkah seperti itu. Baiklah, ini berbagai pertanyaan dan juga minta saran, ya. Mudah-mudahan bukan berarti saya orang hebat, saya orang pintar, cerdas dalam masalah tentang anak usia dini, ya. Tetapi yang penting kita berbagi pengalaman, ya. Dan yang sering saya katakan kepada ibu-ibu dalam pertemuan khusus membahas tentang pembinaan kepada anak usia dini, yang terpenting Bunda harus dipahami dan disadari, ya, bahwa anak usia dini itu adalah anak yang suci, anak yang belum tersentuh dengan dosa, belum tersentuh dengan yang namanya siksa belum, ya. Jadi mengerjakan apapun anak usia dini itu terbebas dari dosa, ya. Maka anak usia dini itulah anak yang suci, bersih, tidak ada sesuatu pun noda kejelekan di dalam dirinya, ya. Kendati pun dia berbuat salah, ya, tetap di mata Allah dia diampuni karena belum waktunya dia, ya. Jadi salah pun karena anak usia dini, jadi belum balik, ya. Nah, harus dipahami oleh Bunda bahwa anak usia dini seperti saya katakan tadi, ya, yang terbebas dari dosa dan kesalahan, artinya anak yang suci, kan, ya. Kalau anak ini suci, bersih, dari mulai dia lahir ke alam dunia, ya, sampai dia menginjak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya, bahkan sampai masuk ke SD, sepanjang dia, ya, belum pernah bermimpi basah bagi laki-laki atau perempuan, sepanjang dia belum menstruasi, maka dia dikategorikan sebagai anak yang bersih dan suci, ya. Maka anak yang suci dan bersih ini kita sama-sama mengkaji dan mempelajari. Nah, karena suci dan bersih anak ini, ketika suatu ketika anak ini menjengkelkan, anak ini membuat bunda atau bapaknya betul-betul sangat marah, ya. Bahkan dia seringkali dibentak, dicubit,
maka yang harus sama-sama kita tafakuri, boleh jadi ya, Allah sedang menguji kepada kita. Kenapa? Maaf. Bukan artinya saya orang suci bersih. Mungkin kita pernah berbuat dosa yang tidak terasa. Dosa yang terutama kita lakukan kepada ibu dan bapak kita. Coba renungkan oleh bunda. Begitu pula oleh bapak-bapak. Ya, yang mempunyai anak usia dini, ketika dia ngadat secara tidak terduga, ngamuk secara tidak terduga, bahkan menjengkelkan setiap hari, sehingga bunda tadi menyebutkan betul-betul kemarahannya sangat memuncak, sehingga anak dipukul, sehingga anak dicubit, bunda harus istighfar. Kenapa? Karena anak itu suci, bersih, tidak ada dosa, sedikit pun bunda tidak ada dosa. Ya. Jadi kalau anak tiba-tiba dia mendadak ngamuk, ngadat, apalagi di malam hari, ya, sampai bunda kesal, sampai bunda tidak tahan nafsunya, segeralah beristighfar kepada Allah. Apalagi ini terjadi berulang-ulang, selain beristighfar, segera minta maaf kepada ibu dan bapak. Karena kuncinya di situ. Ya. Kalau apalagi misalnya kalau pernah menyakiti ibu dan bapak atau pernah mengecewakan mertua atau seringkali menyakiti orang lain, seringkali berbuat sesuatu yang orang lain itu betul-betul sakit hati, maka Allah balikkan dosa itu kepada anak. Ya. Artinya bunda dan bapak diuji oleh Allah dengan anak itu. Ya. Bahkan tidak sedikit karena tidak kuat menahan ujian, anak menjadi pelampiasan nafsu ayah dan bunda. Jadi tidak heran kalau ada anak yang disiksa, ada anak yang dipukul. Masya Allah, jangan sampai berbuat demikian bunda. Ya. Kalaupun bunda pernah disakiti oleh mantan suami yang sudah berpisah, atau sampai saat sekarang ini, ya, suaminya betul-betul tidak ada perhatian, stop, jangan dendam. Jangan sekali-kali dendam kepada siapapun. Apalagi anak kita ditanamkan untuk membenci kepada ayahnya. Ini banyak terjadi, bunda. Dan saya merasakan betul itu. Beberapa orang tua yang datang menghadap saya ngobrol curhat. Ya. Bahkan ada orang tua menyuruh kepada bapaknya untuk benci. Karena apa? Karena dia disakiti oleh mantan suaminya. Ini perbuatan yang salah. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan, menanamkan dendam kepada anak-anak dan menanamkan pula kebencian pada diri kita. Ini akan menjadi penyakit yang akan tidak pernah sembuh, terus dirundung dengan berbagai masalah. Maka kuncinya tadi setelah kita banyak istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling pendek bunda mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya. Atau bunda mengucapkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya. Setelah itu besoknya segera temui ibu dan bapak dan meminta maaf. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak akan memaafkan. Ketika bunda datang atau ayahnya datang kepada mertua atau kepada ibunya sendiri, ya, meminta maaf. Ya. Kemudian kalau ditanya kenapa meminta maaf, bunda, anak saya setiap hari terus-menerus ngadat ngamuk. Bahkan saya sampai mengeluarkan emosi marah yang tidak terkendali. Mungkin karena dosa saya kepada mama, dosa saya kepada bapak. Ya. Maka maafkanlah. Saya yakin orang tua tidak akan tidak memaafkan. Pasti memaafkan anak. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada orang tua? Tidak apa-apa. Ya. Kita yang penting
yang sudah meninggal itu doakan oleh kita. Jangan pernah berhenti mendoakan kepada mereka. Minimal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya. Jadi kuncinya itu, ya. Ketika anak mendadak ngadat, ngamuk, menjengkelkan kepada kita atau berbuat sesuai dengan tidak sesuai dengan hati kita, tadi saya katakan, boleh jadi ini adalah penebus dosa yang pernah kita lakukan. Entah kepada ibu bapak kita, entah kepada suami, entah kepada adik kita, entah kepada kakak kita, atau tetangga kita. Maka salah satu caranya adalah meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Insya Allah, kalau bunda dan papa telah meminta maaf kepada mereka yang menyakiti, saya yakin anak bunda akan berubah dalam hitungan beberapa minggu. Kalau tidak percaya, buktikan. Karena saya sudah mempraktekkan dan langsung saya berikan terapi ini kepada ibu-ibu yang mengalami anaknya bermasalah. Jadi kuncinya itu tadi. Perbanyaklah istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Kemudian meminta maaf kepada ibu bapak atau orang-orang yang pernah kita sakiti tanpa sadar. Ya. Kita doakan ibu kita, bapak kita dengan doa yang sangat sederhana. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya. Samping itu juga setiap anak akan tidur, usap kepalanya. Ya. Bacakan doa yang sudah sering kali saya ingatkan dan saya sampaikan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus diusap oleh kita. Bacakan surat Al-Fatihah ketika dia sedang tidur dan usap-usap. Bacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu saja. Rutin bunda lakukan selama sebulan ini. Saya yakin Allah akan membukakan jalan. Dan anak bunda tidak akan ngadat lagi. Tapi bundanya tadi terus-menerus jangan pernah berhenti untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.